Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna abi doakeun panjenengan sadayana engke uih kabumi kenging artos salapan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin ad-dhahirin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhirul kiram al-ustaz Abdul Sami yang kami hormati dan yang kami cabang barokah Tuhan. Wabil akhos kepada al-ustaz Arosi yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada al-ustaz Asep Syaifullah, wabil ustaz Bahrul Badrul Salam yang kami hormati dan yang kami cabang barokah ilmu bagi barokah Tuhan. Kepada sadayana para anjingan, para ustaz yang tidak bisa kami sebut asma karimah, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada saya sadayana aparatur pemerintah Desa Pangawaren, wabil akhos kepada Bapak Syuhur Hadi Suito selaku Kepala Desa Pangawaren, sahabat ibu beserta perangkatnya yang entah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Katus, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua DPD, Bapak Kaur, Bapak RW, Bapak RT di Desa Pangawaren yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan berkahnya Pak Lurah, Pak Perangkat diberikan amanat jabatan. Mudah-mudahan amanat pangkat yang membawa selamat, yang membawa maslahat, selamat dunia akhirat. Allahumma. Wabil akhus kepada sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Aris Rudianto, oge Ibu Irma Susanti sakiwargi. Mudah-mudahan Bapak Aris Rudianto, Ibu Irma Susanti diberikan sehat panjang yuswa, usaha manfaat barokah, keluarga mawadah warahmah sakinah. Selamat kepada kita sadayana para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada pinangan hitan adik saya Ananda Arsaska Bima Samudra. Alhamdulillah parantos hitam, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang qurrata a'yun, anak yang ahlul ibadah, anak yang ahlul jannah. Amin Allahumma. Dan lupa kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, GB Ansor Ranting Desa Pangawaren yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dan lupa kepada rekan IPPNU Santiwati Karang Taruna, Ikatan Pengajar Masjid Musyola di Pangawaren yang kami hormati. Dan lupa kepada keluarga besar Bapak Aris Rudianto, keluarga besar Ibu Irma Susanti, para didik, para rewang, tukang raja-raja, tukang irisi-irisinan, tukang padang, tukang lulung-lulung, sedaya penyelidikan berdarah dan asal keberatan. Bapak Ibu, para tamu undangan, para Bapak Haji Raja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimahullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqlaran bi qaulina alhamdulillahi
nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah berwujud dalam rangka walimatul khitan atas adik saya Ananda Arsastra Bima Samudra yang telah dikhitan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah khitannya berlangsung kanti lancar dan tidak ada hal yang suatu apa. Mudah-mudahan Ananda Saka kalau sudah dikhitani menjadi anak yang ahlul Quran, anak yang ahlul ibadah, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Wabil akhos kepada rekan Banser agak kelupaan. Banser dari DP Ansor Ranting Pama Waren yang lagi hamil 8 bulan sekarang. Kalau Bansernya subur, tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Doamu baik-baik di lokasi pengajian, karena pengajian adalah tamannya surga. Mudah-mudahan Pak Banser semuanya ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula dan panjenengan sadayana dan golongan umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang tansah kula hormati, saya baru pertama ketemu sama Bapak Aris dan Ibu Irma. Sekalinya ketemu saya di desa Pangawaren, saya ngobrolnya sama Bu Irma, saya petik hikmah adalah ternyata Pangawaren desanya makmur subur roh jinawi. Amin. Ayah nangka sabrak, ayah bisa makan semua. Ayah sama. Sampai makmurnya hajat Bapak Aris Ibu Irma. Yang pertama, Pak Lurah menawarkan kepada Pak Aris, Pak Aris, bukan maksud kami menghina ataupun estu-estu gak menghormati Bapak. Kita senang Pak Aris punya hajat, tapi kebetulan kediaman rumahnya Pak Aris di belakang. Buat kerso Pak Aris menempatkan pengajian di balai desa, kami siap untuk ketempatan. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, bijaksananya Pak Aris dengan minta pendapat dari para sesepuh, dari para masyayikh, dari para ustadz, dari para kiai. Kiai, saya punya hajat bagi melaksanakan pengajian. Memang betul Pak Kepala Desa menawarkan supaya bertempat di di balai desa. Tapi ternyata ini saya kok kurang puas karena agak jauh. Maka yang agak dekat ternyata ini di depan rumahnya Pak Samsudin, di depan rumahnya Pak Subani. Jadi bermusyawarah bagaimana kalau ditempatkan yang dekat, masih dekat rumah saya, tapi di halaman yang agak luas. Dan ternyata Pak Samsudin, Bapak Sobani, dan ternyata Masya Allah ini tanda Bapak Aris sekeluarga akhlaknya saya, selanjutnya saya, sehingga diguyupi oleh masyarakat. Tepuk tangan dulu dong luar biasa. Mengkoprok undangan lunas satu. Itu mah ngawur, ada koprok-koprok lunas nurutan. Mudah-mudahan kabarnya berkah kabeh. Amin Allahumma. Ini yang saya maksud yang Pak Pengatur Sistem. Saya harap suara efeknya dihilangkan baik, supaya saya ngomongnya agak jelas. Karena punten saya aslinya suaranya dasarnya ngebos. Jadi kalau pakai efek itu malah nggak jelas. Jadi jangan ada efek di antara kita.
Effort juga jangan, efek juga jangan, supaya ucapan saya lebih cetak alias jelas alias guna. Nah begini baik, udah lumayan. Atur nuhun Pak Son, mudah-mudahan son seasonnya tambah laris, murah berkah barokah. Amin Allahumma. In ahsantum li anfusikum. Nandur apik bakal panen apik. Bahasa Sundana apik naon? Bagus. Halus. Sae. Oke, sarua kayak gitu ya. Sae. Bu. Nanam sae insya Allah panen. Nanam sae Allahumma. Ternyata Pak Aris punya amaliyah Bu. Amal solehnya Pak Aris baru nanam padi langsung panen sawu. Unik nih. Baru nanam padi langsung panen sawu. Kok bisa iya? Karena sebelum Pak Aris nanam padi, parantos nanam sawu. Sehingga sekarang baru cuk nanam padi langsung bisa panen sawu. Bahkan dulu Pak Aris sebelum nanam sawu malah panen nangka sabrang. Karena sebelum nanam sawu parantos nanam nangka sabrang. Akhirnya sakniki hari ini Pak Aris isina panen wae alhamdulillah. Yang namanya nanam pasti bakalan unggul. Nanam sae ya bakal panen sae. Tapi untuk nanam kok bisa panen? Mungkin nolong. Baik. Yang semestinya kan nanam nu sae panennya sae. Nanam jelek bahasa Sundana. Nanam sae panena sae, nanam goreng panena goreng. Itu emang semestinya begitu, betul? Tapi ayah orang nanam goreng kok kepingin panen sae, itu sama saja mengharapkan kambing meneong. Bu, sebelah kiri, Bu. Yang belakang sono halo. Sampung Ibu. Ibu ini malah salibna saya ayah. Dia salibna salib praktis. Bokong yang lemprak psikiatris. Ikhlas ya Bu? Punten kalau ngajinya ayah nu nampung, ayah nu salib. Ini ngajinya sampai jam berapa Bu? Sampai jam? Ya? Jam 2? Jam 2 sore? Masya Allah. Dia kalau sholat duhur jam sabaraha? Setengah 3. Allah karim. Oh, biasanya orang pengaware kalau duhur ke ngasar ku maghriben. Mudah-mudahan sampai berasa tidak ada halang satu apa. Lu semestinya nanam sae panena sae, nanam goreng panena gorengan. Tapi ayah orang salah paham. Yang semestinya kambing bunyinya mengendek, kucing bunyinya meong. Betul? Lah ayah orang nanam goreng kok kepingin panen sae. Itu sarua dengan mengharapkan kambing meong. Itu gak semestinya. Maka ternyata iya Pak Aris alhamdulillah memang jarang serawung di desa Panaware. Soalnya apa? Merantau di Jakarta. Akhirnya
tetangga hajatan Pak Aris terkodam. Ada kerja bakti ente ikut. Tetangga ayah lo kesedro Pak Aris ente razia. Tapi kan Pak Aris nanem padi panennya jauh. Ternyata Pak Aris di Jakarta pun juga nanam barang saya, walaupun tetap sama tetangga, walaupun terkondangan ke tetangga. Tapi kan Pak Aris istrinya di sini. Teleponlah sama istri, halo ayah Mbak. Ayah Mbak, saya dengar kita Kang Sandi lagi hajatan. Tolong ya Bu, saya juga ikut kondangan di amplop 1. Tapi kan gak mungkin Bu Irma cerita sama tetangga. Bu hal seperti itu masa dicerita-ceritakan. Bu, saya dengar si A baru meninggal. Tolong Bu, saya di amplop selawat Bu, seket. Tapi kan gak mungkin cerita. Pak Lurah ngadain ayah kerja bakti. Telepon sama si bapak, tolong Pak saya diwakilin. Kita kan nggak tahu. Maka kenapa hari ini walaupun Pak Aris setiap bulannya ada di Jakarta, tapi kok ngangon hajat, masya Allah, yang rawuh banyak, yang mendoakan banyak, kata yang muslimah semangat, bersering mangkat kabeh. Berarti kan ini adalah betul amal solehnya Pak Aris. Yang kita nggak tahu ternyata Pak Aris pun di Jakarta suka nolong orang, suka awet, suka nasihan sama orang yang membutuhkan. Sehingga apa? Sekarang hari ini lagi panen Pak Aris. Pak Aris langsung rebes diri nangis. Maka ini yang saya maksud, bahwa Pak Aris punya amal soleh, nanam padi, panen saung. Selalu nanam amal kesayangan, akhirnya panennya saya terus. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maka yang kita harapkan memang ketika orang tuh yang menanam saya, mudah-mudahan sang anak zuriat keturunannya pun juga bisa mencicipi tanaman dari orang tuanya, juga bisa merasakan panen musai. Ini yang disebut cara orang Cilacap Jawa mengatakan orang ketemu awak bakal ketemu anak. Kalau memang orang tuanya suka nanam saya, ya ketemu awak panen saya, sang anak keturunan pun bisa mencicipi tanaman orang tuanya. Sebab apa? Gemar menanam amal yang saya. Amin Allahumma. Sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kira-kira ngajinya sampai jam 2 sore. Apa Aris di rumah ngajinya udah jam 2 sore. Saya naik jam 10, turunnya jam 2. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya panjangnya kayak apa. Enggak, maksudnya nu panjang amal pahala. Nah, saya bilang panjang amplopnya Pak Aris langsung pucet. Sallallahu Nabi Muhammad. Gusti Allah mengatakan bahwa al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Bu, namanya orang tua lihat anak sehat lagi rasanya para bersenang. Betul? Apalagi punya budak di rumah, sholat ketinggalan, mau tadarus Quran, hormati yang sepuh, ngajini sama orang lain, pasti suatu kebanggaan luar biasa. Terus, maka ada bahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul? Namanya anak tergantung orang tuanya. Pak Aris senang ngaji, Bu Irma pinter ngaji, insya Allah anak-anaknya adalah santri rumah. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi jangan lupa, ayah juga buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak ke kalong, anaknya kampret.
malahan dia menolak. Yang harusnya sholihah pisan itu istrinya Nabi Lut alaihi salam. Tapi ternyata istrinya Nabi Lut malah dengan sengaja kembali karo wong kafir, malah bergaulnya dengan penuh kasih sama jenis. Jadi LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender itu bukan penyakit zaman sekarang saja. Dari zamannya Nabi Lut itu sudah terjadi. Kaumnya Nabi Lut adalah sesuka penuh kasih sama jenis, dan ternyata Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Kalau di zaman kita sekarang ini, anak wadon demenan kalau wadon, jeruk makan jeruk. Ada gay umanan demenan kalau orang tidak dapat kumar-kumar. Berarti azabnya adalah ternyata derajatnya lebih asal ketimbang hewan. Hewan saja bisa membedakan mana laki mana perempuan. Contohnya ayam. Teraya ayam jago senang sama ayam jago. Kalau jago demen kalau jago. Jadi ngesuk rong ewu ini ndok larang rebana. Misalnya betinanya bingung, gak boleh sama siapa dogi. Istrinya Nabi Lut sudah diingatkan untuk betul-betul jadi orang yang Islam sing teman-teman. Tapi ternyata udah diajak, udah ditegur, udah dikasih contoh. Istrinya Nabi Lut sengaja jadi orang kafir. Aku mau bilang ini. Tapi ayat cerita yang begitu luar biasa. Ada wanita Islam yang kuat, salah satunya Asia. Saat itu Asia eta istrinya Fir'aun. Fir'aun itu kafir sak kafir wong. Diberi banda dunia banyak, dikasih harta seueur, saking sombongnya dia langsung mengaku Tuhan. Itu Fir'aun loh. Zaman sekarang juga banyak, baru dikasih kaya sedikit sombongnya kayak Fir'aun. Kemarin ada cerita di Jakarta, di bandara malah, anaknya jenderal sampai berani gentak-gentak sama orang yang lebih tua. Itu baru jadi anaknya jenderal. Udah berani gentak-gentak sama orang yang lebih tua, baru jadi anaknya jenderal, belum jadi anaknya Fir'aun. Tapi kan secara logika begitu. Yang baru jadi anaknya jenderal sombong, apalagi jadi anaknya Fir'aun. Bisa jadi kafir yang ngumpuli Fir'aun, sombong yang ngumpuli Fir'aun. Aku lebih lagi maka entah yang jadi anak jenderal, entah yang anaknya Pak Kapolres, entah pun anaknya seorang pejabat tinggi, anaknya Pak Nur, anaknya Pak Aris, tanamkan di dalam jiwa anak anda asor, awadu, rendah hati. Makanya saya tadi mengucap suatu pepatah, anak itu tergantung orang tuanya. Bu, maaf punten. Tadi saya tanya sama pengantin surat Bersaka, saya tanya begini, Dek, cita-citamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi bapak. Bapaknya saya? Bapaknya pula. Saya tanya lagi ya, bapakmu pegawainya kerjanya apa? Tukang masang AC. Saka dengan bangga bilang, tukang pasang AC. Tapi jangan salah mengumpuli. Walaupun bapak saya hanya sekedar kuli tukang pasang AC, tapi beliau nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, nggak pernah galak sama ibu saya, memberi rezeki halal cukup kepada saya sebagai anak. Saya kepingin seperti ayah saya, walaupun hanya sebagai kuli, tapi tidak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan yang gede itu 5 juta. Buat berangkat jauh Mekah Madinah. Kami jadi Bapak Haji Ibu Haja. Amin Allahumma. Ketika ada seorang anak ditanya cita-citanya ingin jadi apa, dan dia menjawab, saya kepingin seperti ayah saya ingin seperti ibu saya, dari tanda sukses orang tua di dalam mendidik anak. Ketika anak
urusan yang macam sifat bagaimana? Permisi, dikasih jalan ayam kondangan. Alhamdulillah beras 2 kilo, minyak 10 bungkus. Alhamdulillah rezekinya tambah barokah. Ini halal rumah. Permisi, apunten. Indah sekali pemandangan di desa ini, Masya Allah. Makmurnya kita, guyup rukunnya kita. Iya, ayolah sini tenang awang ibu. Permisi, apunten. Yang berasnya 2 kilo, umpamnya ini. Kalau kita baca umpamnya masih kentut. Ayo buka aja, alhamdulillah lagi kakak kilo. Ini namanya kondangan kesombong sekali ya. Bakila ini lebih dari bakila, mumpuni. Maksudnya jalan gini mah, gak sopan, maksudnya begini. Enggak apa-apa. Terus saya baru kumur begini, dikiranya pusing sama emosi. Alhamdulillah berpusing. Walaupun sakit, sesakit apapun yang namanya mubalik rebut, ketika di atas mimbar, sakitnya yang hilang. Saya pernah sakit tujuh luar biasa sakit. Sebelum datang itu empot-empotan banget. Rasanya luar biasa. Ada yang bilang katanya lebih baik sakit gigi ketimbang sakit hati. Marah banget bu, sampai utak sini. Sakitnya nyentuh sampai ke kepala, saking sakitnya. Tapi Masya Allah, rahmat dari Allah, ketika naik ke panggung, udah sakit itu, gak terasa sama sekali sakit gigi. Turun dari panggung, sakit gigi. Kenapa begitu? Karena ketika di lokasi pengajian memang tadi saya awal menyebutkan tamannya surga. Maka kalau berangkat pengajian, niatnya ditata, pikiran bersih, supaya jadi amal kebiasaan kita, orang-orang yang biasa melakukan hal yang baik. Amin Allahumma. Amin ya Bapak, Kabupaten. Ini sebenarnya saya pun gak sopan, negur langsung otodidak di depan banyak orang. Kabupaten bisa. Saya tadi baru ukur dikira pusing. Terus juga ada nyicil bab begini dikira pusing. Macung-macungnya udah kok ini selalu banget ini. Saya juga selalu diingatkan oleh bapak saya, oleh kiai saya, kalau acung-acung memang ini jadi peruntukan buat mundur. Tapi bersopan kalau buat mundur seperti ini nggak boleh. Makanya saya kalau sahabat itu tangannya dari 5 ngacung semua. Apalagi masih bocah, ini mumpuni. Banyak banget. Coba nih bapak jangan tersinggung bapak. Ya nanti angkotnya saya bagi 2. Angkotnya saya isi mas. Salam Nabi Muhammad. Salam Muhammad. Kita belajar bareng-bareng nanti harus santai lain ya ibu. Sekali lagi maaf Pak Bunda, Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak MC, bukan saya mengguri ataupun apa. Saya pun tidak ada bahasa yang untuk mengguri dan lain sebagainya. Tapi yang kita ngaji sesarengan. Ya Bu ye. Oh ye. Jangan tahu bahasa Jawa. Jadi di sini Wanda, Jawa, Sunda. Saya Wanda, Jawa Sunda, tapi di sini karena orang Sunda dulu jadi Sundawa, Sundanya dulu mumpuni. Oh iya. Tapi orang Sunda kan juga hidup di Pulau Jawa kan? Ya di sana udah. Supaya kita guyur rukun HP, kalau rumah. Bapaknya MC sebenarnya tadi niatnya baik, mumpuni itu yang di belakang belum disapa. Aduh mohon saya sudah diingatkan. Bu, assalamualaikum. Masih
snack gitu. Itu kebagian. Sudah sih itu kebagian. Makanya mangkat nugasi. Ibu-ibu di sini duduk calik, alhamdulillah kebagian kursi kan berangkatnya nugasi, betul Bu. Yang kebagian snack tetap rezekinya berbarokah. Anak itu tergantung orang tuanya. Makanya minyak ya minyak, lemak. Lemak dari sini naon? Minyak ya minyak, cai ya cai. Cai sama minyak sifatnya sama-sama cair. Tapi walaupun minyak dan cai sama-sama cair, dia bisa kembul tapi nggak mungkin campur. Kembul itu kembul ya Bu? Bisa kembul tapi nggak mungkin campur. Mesti kalis, bahasa Cilacap Roya, kalis, mesti misah. Walaupun bisa kembul, bisa kembul, tapi nggak mungkin bisa campur. Anak kita begitu. Kalau orang tuanya cari rezekinya bersih, halalan thayyiban, ketika dikonsumsi oleh anak, berarti keluarganya mengonsumsi barang musyrik. Karena yang dimakan adalah bersih, halalan thayyiban yang dirahmati, diridhoi oleh Allah, maka darah yang mengalir di dalam tubuh pasti darah yang baik. Darah kumpulnya di mana? Di jantung. Jantung tugasnya ngapain? Memompa darah ke seluruh tubuh. Maka yang dimakan adalah barang yang halalan thayyiban, maka jantung memompa darah musyrik ke seluruh tubuh. Karena darahnya sair, maka ruh yang bersemayam di dalam tubuh pun ruh yang baik. Karena ruhnya baik, pikirannya, mikirnya mesti mikir baik. Talingana buat mendengarkan pasti mendengarkan barang yang baik. Tutuke, lambene, bahasa Sundanya tutup mau. Mulut baik bilangnya. Sumut. Sumut apa sumut? Pakai M. Sumut. Iya Pak Nanggung. Iya sumut. Iya beheng. Betulnya beheng. Iya oke. Terima kasih. Saya jadi tambah kosakata. Sumut. Oh iya Ibu yang mau kepanasan. Ajaran sadayana duduk di masjid baik, di masjid betul. Oh banyak masjid di dia. Allah Karim, saya baru tahu. Tadi entah di depannya rumah Pak Samsudin, entah di kepala desa balai desa pun, ya tetap dekat rumahnya Pak Aris mohon. Ibu kalau mau calik di balai desa kena naon kayak karena dia panas. Walaupun nggak lihat Raina mumpuni, soalnya kalau nggak lihat mukanya mumpuni, karena naon yang penting suaranya masih jelas. Mohon Ibu, kepada kepanasan hari ini, insya Allah penyakitnya diangkat kabeh oleh Gusti Allah. Mengucur teriak hari ini kalau nolong dosa-dosa kita semuanya. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 2. Lanjut sampai jam 2. Darah di dalam tubuh itu juga pengaruh dari apa yang kita makan Bu. Makanya namanya orang tua wajib cari rezeki yang bersih, wajib cari rezeki yang halal. Karena apa yang kita makan pengaruh dalam darah kita, mempengaruhi watak, mempengaruhi sifat, mempengaruhi sikap. Karena ruh yang mengalir, yang bersemayam di dalam tubuh itu pengaruh dari makanan yang kita konsumsi. Tapi kalau sampai orang tua cari rezeki kok sampai barang haram, ketetepan barang yang tersae, maka apa yang bersemayam di tubuh berarti barang tersae, barang goreng. Mohon ya saya ngomong. Betul? Laras? Berarti ruhnya ruh goreng. Akhirnya matanya kalau ngeliat sukanya melihat barang goreng. Talingan buat dengerin sukanya dengerin barang goreng.
sampai seluruh anggota badan setiap dia beraktivitas kelakuan goreng. Na'udzubillah ini minyak ya minyak, cai ya cai. Kalau dari rumah sudah diberikan rezeki yang halal, dari rumah sudah diajari adab, ketika dia merantau anak ini entah di sana ketemu sama cai yang terbagus, sama minyak, tapi karena dasarnya adalah cai dari rumah yang baik, adab yang baik, rezeki yang bersih. Walaupun cai ketemu sama minyak bisa kembul, tapi tidak mungkin campur. Kembul sama tukang mabok, gak mungkin kecampur jadi tukang mabok. Sebab apa? Cai ya cai, minyak ya minyak. Maka dari itu namanya orang tua yang pertama mencari rezeki income halal, rezeki musair, rezeki mutayyib untuk anak istri dan keluarga, supaya apa yang bersemayam di tubuh adalah barang musair. Amin Allahumma amin. Saya mau tanya, Bu, Assalamualaikum. Ibu pernah marahin anak apa itu? Sering. Gak cuma pernah tapi sering. Kalau sering marahin anak, kira-kira sing angel bocah apa sing ngeyel sing tua? Si ibu jawab, saya sadar, saya yang sama. Berarti ini orang tua yang bijaksana nih. Soalnya kayak saya bilang, mulang bocah, ngajarin bocah sama ngajarin wong tua itu lebih mudah ngajarin bocah. Soalnya banyak wong tua ngeyel. Ya bukti nyata, entu teh budak sama entu teh wong tua itu ngomong ini beda. Ibu tuh nih, entu teh bocah, kalau entu teh wong tua, uninya beda. Buktinya tadi, kentutnya bocah, bunyinya saru. Saru tahu saru? Kesopan. Cara sini naon? Sarua. Antu teh bocah, bunyinya saru. Bocah nggak sengaja buka kentut di hadapan si ibu. Ibu bilang, oh bocah sembarangan. Becujang. Kentut menghadapi wong tua, saru. Kentutnya bunyinya saru tuh. Giliran ibu kentut di hadapan bocah, berat. Ibu bilang, orang apa setelah itu. Ngeyel tuh. Laki-laki untuk ngeyel. Cuma bocah masih kecil, dibilangnya saru, giliran yang udah tua, katanya tenang nulis tua. Ini terkadang banyak orang tua sombongnya begitu, arogannya begitu, padahal anak juga harus diberi hak untuk berbicara. Dia juga punya hak sebagai anak. Maka dulu ada cerita nih, di zamannya Umar bin Khattab, ada salah satu orang, yaitu seorang ayah sampai tegang geret anaknya lanang. Anak lakinya itu diseret, dibawa di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Sang ayah bilang, ya Khalifah, nih anak kandung saya sudah merawat, sudah membesarkan ini anak, badan besar, dia nantang sama bapak, gak nurut sama omongannya bapaknya. Nih anak kandung saya pasrahkan kepada panjenengan, mangga ini anak kandung saya diadili seadil-adilnya. Saya udah angkat tangan nih, gak mampu saya didik anak durhaka model begini. Saya bilang begitu, sampai matanya merah, batuknya bilang kirut, pokoknya menjadi banget sambil marah itu saya. Tapi Khalifah Umar bin Khattab dia menunggu, dia masih cicing itu. Kenapa masih cicing? Saya belum tahu tentang timbul permasalahan naon. Tapi si anak dimarahin begitu di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Sang anak tangannya ngacung yang bilang begini, ya Khalifah, saya memang salah nantang sama bapak, tapi maaf punten, saya mau bertanya apakah saya diberi hak untuk berbicara di sini ya Khalifah? Oh, ada ngomong apa Kwele? Begini Khalifah, saya salah gara-gara nantang bapak saya.
Tapi ketika saya disebut durhaka, kalau ada anak durhaka, apa juga ada orang tua yang durhaka mana? Sekarang tanya begitu, bapaknya lu memang delik mana? Oh, sengaja keribut nama pemimpin. Bisa hari terus jawab, oh kalau kamu bertanya masalah hak, saya akan menyampaikan hak. Bahwa kamu juga punya hak untuk menerima masukan dan kamu punya hak sebagai anak. Saya sampaikan, ternyata kalau ada anak durhaka, jangan lupa ada orang tua yang durhaka juga sama anak. Siapa orang tua yang durhaka kepada anak? Pertama, orang tua yang tidak memberikan rezeki cukup kepada anak. Yang kedua, orang tua yang tidak memberi nama baik kepada anak. Dan yang ketiga, orang tua yang tidak mengajarkan bab agama kepada sang anak. Itu disebut orang tua yang durhaka. Ya Khalifah, saya dari sejak kecil belum diberi rezeki cukup oleh ayah saya, karena bapak saya istrinya banyak. Dan kebetulan ibu saya adalah seorang budak, seorang pembantu. Sehingga ketika lahir saya tidak diberi rezeki cukup oleh orang tua saya. Yang kedua, ketika hamil saya, ibu saya memang seorang pembantu. Tapi setelah saya lahir, saya diberi nama Juala. Juala itu artinya anak budak. Anak budak maksudnya budak itu budak pembantu. Kalau di Sunda budak itu kan bocahnya. Kalau ini yang dimaksud budak bahasa Indonesia itu pembantu, hamba sahaya. Karena ayah saya menikahi ibu saya seorang budak, hamba sahaya, seorang pembantu rumah tangga. Ketika saya lahir, saya diberi nama Juala yang artinya anak pembantu. Dan saya dari sejak kecil tidak pernah diajarkan Al-Quran. Saya tidak diajarkan dengan bab agama. Kalau ketika saya badan gede nantang kalau seorang bapak, salahkah saya atau orang tua saya yang durhaka kepada saya? Kalau udah begitu kan, orang muslim dari ising, Bu. Bahkan ada anak yang sampai malah membawa orang tuanya ke dalam neraka gara-gara seorang orang tua yang tidak mampu mendidik anak-anaknya. Maka yang pertama, orang tua wajib mencari rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Maka ada waktu, namanya 3 waktu ini, ada waktu hailullah, ada waktu qailullah, ada waktu hailullah. Ini waktu-waktu hailullah. Waktu hailullah itu setelah sholat subuh. Mesti walai habis sholat subuh itu ngantuk banget. Jam 9, jam 10 sampai jam 11. Ini lagi ngantuk-ngantuknya nih. Betul. Dulu waktu lagi di sekolah itu jam 10 ayah habis istirahat mau nyambung lagi sekolah. Masya Allah, makannya bot menunggu. Dan ternyata memang kalau ngaji kok ngantuk, sebab kita memang kalau ngaji lagi digoda setan. Setan yang menggoda orang ngaji namanya setan wasnan. Setan wasnan, kau jangan ketawa. Oh, di sini ada yang namanya wasnan. Anda jangan salah paham. Mungkin makna secara Sunda dan makna secara Arabiah itu berbeda. Kalau mungkin di sini di Sunda, di Jawa, wasnan mungkin mengemuk, mengandung arti yang bagus, maknanya baik secara bahasa Sunda atau Jawa. Tapi yang saya sebut ini adalah nama setan yang suka mengganggu orang mengaji. Namanya setan wasnan, bukan Pak Wasnan. Setan wasnan adalah setan yang khusus mengganggu mengaji. Kenapa mau ngaji ngantuk? Kenapa mau ngaji kok melipati suket banget? Karena sengaja setan wasnan nyebar tepung. Makanya kelihatan tepungnya. Nyebar tepung, makanya kita gampang macamnya rasa seperti. Yang kedua, uang ngaji itu kenapa kok nggak anteng? Geser-geser di pokoknya, kan? Panas ya Bu. Ngaji kok limpikan, baik, lebih baik. Itu karena
senada saya rasanya baring paku di pantat sampean. Karena orang ngaji itu rasanya kepingin cepat selesai mulu. Apalagi ngajinya sama ngaji rutinan. Udah mantuk, bokongnya panas, geser-geser baik bokongnya. Itu senada saya rasanya baru paku di tempat duduk sampean. Makanya orang ngaji nanti ditata yang kepada panasan bukan kegoda setan ya Bu ya, karena sikon. Situasi dan kondisinya memang panas, maka kita wajib saling menjaga kesehatan, menjaga kesehatan badan kita. Semangat cari lokasi nomor saya, maka pada lagi maju lagi dengan naon ibu supaya mau diputar sana ke bagian lokasi nomor sekepenak. Lokasi nomor enak. Insya Allah panasnya hari ini menjadikan sehat badan kita, sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabak dan musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjutnya Bu. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka orang tua kepala rumah tangga supaya habis subuhnya jangan tidur. Habis subuh yang boleh maisha kerja nyambut gawe, boleh ilmu semangat nyambut gawe aktivitas. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia bersemangat menggapai barang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah minta tolongnya sama Gusti Allah. Yang paling penting wala ta'jiz, jangan males. Wala ta'jiz, jangan beler. Wala ta'jiz, jangan sunangan. Wala ta'jiz, jangan kesat. Bahasa Sundanya beler naon ya Bu? Sani beler. Mau mana aja beler. Mau mana kepala rumah tangga mau ngarep-arep BLT kalau PKH. Semangat berat maisha, ini bahaya. Ketika terbentur suatu masalah di dalam keluarga, pasti semua ngomongnya lah goreng. Ngomongnya goreng. Lagi sugi wong lanang baik. Akhir wong ada nang karo lanang. Seganteng-gantengnya lurah Pangawareng. Sekali digentak Mas Wadon, mesti langsung isu kayak dompet bodol. Ganteng-gantengnya Pak Banser pakai seragam disentak Mas Wadon mesti langsung lengkorok. Itu lebih ganteng lebih sugi sing lanang lapangan ini lebih sugi wong wadon. Kok laki-laki gak mau maisha, gak mau ibadah, pasti sing wadon ngomongnya elek, ngomongnya goreng. Oh iya. Oh udah aman, alhamdulillah. Oh katanya yang muter aja Pak, lewat halaman balai desa. Bisa lihat sini. Lewat halaman balai desa ya muter muncul apa ya Bu. Oh ya, tenang naon Ibu, umpamanya ayah lupa dalam deh kali vibrasi dalam lain ya Bu ya. Ya tenang naon lewat sini, kasihan Bu, undangan disuruh lewat karangan. Saya hapunten, alhamdulillah. Di sini kalau hajatan itu udah berapa hari Bu? 2 hari. Memang kalau di tempat saya itu cuma 1 hari orang kondangan. Sama langsung itu blok sekalian. Cuma ada cumanya nih. Cuma nggak baiknya ketika lagi hajatan terus pengajian, kadang-kadang nggak fokus untuk ngaji. Soalnya apa? Yang punya rumah sambil nambah amplop. Terima kasih untuk ngurus. Kamu lagi sebetulnya kondangan makan soto, makan bakso, lagi makan nasi. Saya ngaji ngomong nggak didengerin. Emang saya ngaji sama piring. Makanya kenapa kalau ngaji sampai 2 hari, kemarin hari haknya mungkin kondangan kamunya, sekarang khusus lagi pengajiannya. Begitu ya Bu? Kalau kondangannya carry, karena memang jauh
Hari kedua, cara bercilacap bahasa Korea nyebutnya kondangan dora. Saya, kalau dari Jepang namanya kondangan Doraemon. Kembali lagi, ada bahasa apa dari semangat loh. Oh iya, kondangan. Cari rezeki kudu semangat, gayu kemanfaatan kudu semangat, ibadah kudu semangat. Soalnya kalau pengelanang kepala rumah tangga, gak mau boleh manisan, gak mau kerja. Kayak apa mau ngabun boleh ngomong elek goreng kalau lanang, mesti ngomong elek pak. Sampean, tadi bojone aku orang sakit olah ya. Sampean bojone aku kan modal kalau hukum. Allah karim, pengelanang begitu kan langsung tuh pak. Masa apa yang saya bilang? Akhirnya pengelanang pada capek, modal kalau hukum tapi kan ayat isina. Isina, gak tau lah bu. Mau ngomongin takun jualan. Bukan. Walaupun jenengan umpama nikah sama seorang suami, jenengan lebih kaya, lebih suki, lebih pinter, jangan sampai wawadur sedang dekatnya tak sama laki bu. Kasihan salaki nikah jenengan. Soalnya naon kalau seorang laki-laki parantos didekat disekat oleh istri, hilang di bawah seorang suami, hilang karisma seorang laki-laki. Apalagi kok gentak tukaran baju pasya. Betul? Pasya di hadapan anak. Jangan salahkan ada anak yang terkadang berani nantang orang tuanya, yaitu gara-gara seorang istri yang berani gentak sama seorang laki-laki. Apalagi sampai mati kena. Wah, sama tidak kena. Walaupun kaya ibu anak, masa mulana kamu baik cawet? Ini. Bahaya ini. Di tanah Arab, memang yang namanya nyuci itu bukan kodratnya walaupun. Mulana pun boleh nyuci. Tapi ini kita di tanah Jawa, di tanah Sunda, pamali, orailok, sampai mulana membaik cawet yang wadon. Maaf nih kalau istri lagi uzur ada halangan, sakit, ataupun habis melahirkan, atau lagi parah, lagi sakit umpamanya, boleh bu. Tapi lagi ketanggungan pun, umpamanya lagi ketanggungan habis mandi pak, si cuma pakai handuk ini pak, lupa itu baju habis dari mesin cuci tinggal dijemur. Ngapunten bisa ya pak, kalau saya dibantu dijemurin boleh. Tapi kalau sampai lanang tina-tina pegadaian baik sampai mengadon, railok pamali, hilang di bawah seorang kepala rumah tangga, hilang karisma seorang laki-laki, hilang karisma seorang suami. Jadi pengaduan maaf, bukan saya menyampaikan bahwa nyuci adalah kewajiban wajib, bukan. Tadi kita pakai adab ibu. Betul, saya kan sampai lanang mencoba membayar sampai semalam, anak pun akan demikian sama orang tua. Kita lain. Maka dari itu kita sebagai orang tua memberikan contoh teladan yang baik. Seorang istri sekitar apapun jenengan, sesugi apapun orang tua jenengan, jangan sampai daripada ini merendahkan yang namanya kepala rumah tangga. Soalnya begini, sering kejadian, umat-umat wanita lanang, mengapa jilbabannya kok asing-asing tangganya ngomongnya elek. Bukan salah jilbabnya, tapi salah dirinya. Ada orang jilbaban tiap hari baca Quran, tapi sih ngegosip. Kira-kira yang salah jilbaban pasti salah wonge. Si salah wonge. Jangan salahkan jilbabnya. Jilbabnya udah benar, mudah-mudahan jilbabnya bisa istiqomah. Kalau udah jilbaban kan tinggal didandanin akhlaknya. Betul ibu? Laras ibu? Karena mulutmu adalah harimau, keselamatanmu berada di pinggirmu. Ngomong iku kudu nganggo waton, aja ngomong waton ngomong.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Yang iman sama Allah, iman sama hari akhir, hendaklah bilang ucap yang baik. Enggak bisa ngomong saya lagi cik cilacap silent please. Pokoknya nyebutnya silent please. Di sini kalau belum bisa ngomong saya lebih baik cicing itu lebih baik ketimbang ngomong jelek tuh disikir ngomong dina jilbaban mau ngomong sih rasanya tanggane itu status sama jangan suka nyindir jadi sindir untuk terasa jadi sindir untuk mikir yang dirasani wong hiji, yang terasa wong semalam bumi. Bikin status hati-hati bu. Hari ini anjena pakai masker secara harfiah jaga kesehatan. Tapi secara filosofi pakai masker, ngomong juga pakai filter. Bikin status orang kabelong seneng, orang kabelong sengit bu. Lagi ada masalah saya harap jangan sampai dibikin status di story WhatsApp. Kalau lagi sengit kalian jangan ngerti sambil ayah masalah mau seneng besok sudah keprok dan keprok orang-orang harus ikin lagi senang pun jangan dibikin status berlebihan khawatirnya menimbulkan sedikit iri dengki bikin status hari ini disokkan di luar sama papa kemarin habis dibeliin kalung sekarang dibeliin gelang katanya besok ayah mau janji dibeliin cincin berlian kasih ayah baik gimana suami sendiri lagi rebut orang lagi rebut tetangga tiap hari dipromosiin lewat status bahasa kita tiap hari ngaji mari kita belajar lisannya dijaga bagaimana menjaga lisan banyak dibaca Al-Quran di pengajian supaya nggak ngegosip banyak dikir amal selarat kalau berumur amal sholawat ini ngobrol sama guys supaya gak negosip akhirnya dirutin merasani ada lagi ngapa lagi teman ini akhirnya gak jadi ngegosip soalnya apa kebanyakan akhirnya dikir ada yang memberilah orang desa orang kota udah gangel mumpuni tuku kipas angin online tangganya kepo bekas nang diteka tangganya ngintip tuku motor PCX juga kreditan udah mesti kayak gue nang desa kali-kali gak ada rasa nih kepo mudik-mudik nang perumahan kan kanan kiri pada kepo di dewek nang desa sini gerasan itu kalau hidup maka nih gak di desa, gak di kota, gak di perumahan, gak di kampung namanya hidup yang mesti harus diomong ini kalau kepingin dia ngomong orang usah udah nang perumahan orang usah udah nang desa orang usah udah nang kota udah nang kuburan kanan kiri orang masih rasanya risiko bu buat kita lagi berbuat baik saja terkadang masih dicari jeleknya apalagi sampai berbuat jelek kan begitu inilah hukum adat di masyarakat dari perumahan, dari desa, dan di kota namanya hidup ini kita bersosial makhluk kita adalah makhluk sosial gak bisa hidup menyendiri tanpa adanya ikatan tali persaudaraan dari satu dengan yang lain karena naon mbak namanya pukul, nangis, rewel beli mainan itu dikasih aja biasanya langsung muncul kan nangis lagi alhamdulillah namanya bosnya begitu bu terkadang baik wong kamera keluarga nanti anaknya nangis sampai cici ini semua biar cici tapi kan nangis sendiri cici mau dicici
Kok bebas kurang pengertian. Mama di lokasi pengajian ya Bu, di tempat Jawa kebun ada anak nangis, kita nggak usah manggil repot, nggak usah manggil ribut berisik, nggak usah. Anak seperti itu, kita aja yang dewasa terkadang kurang perhatian. Kenapa ada seorang ibu sampai anak kecil dibawa ke lokasi pengajian, ke tempat Jawa, itu malah barokah. Kan kepingin supaya anaknya juga dapat barokah ilmu dari kiai, nggak dari para masyayikh. Jadi nggak apa-apa kalau di lokasi pengajian ada ribut anak, kalau bocah pada nangis, waktu ini sih harusnya lebih bijaksana. Nangis seperti berapa barokah tuh, berapa kayak mudah-mudahan bakul-bakul ketagaku nanggirnya laris kabeh, berkah kabeh. Nah ini juga datang ke sini udah niatnya sodako, pahalanya sodako Bu. Si mana tuku manuk dari tuku manuk, si mana tuku kepompong dari tuku kepompong. Kepompong itu sedih. Salah siapa? Oh kumang. Si mana tuku kumang jadi tuku kumang. Semua orang tuku balon jadi tuku balon. Sodako itu. Kalau pengajian dapat barangnya, si bakul dapat duitnya, itu sudah kelebihan sodako. Larisi kalau bakul pedagang. Simone orang diundang nampak aris, anak melu pengajian jadi kondangan. Sodako. Jangan senyum kali klub, balas senyum kali jangan sodako. Mudah-mudahan tambah gede pahalanya berkahnya di PHD lalu rumah. Lanjut lagi tadi sampai mana lupa? Sampai kolor. Gimana ceritanya ngaji bab kolor? Aneh wae sampean. Seorang kepala rumah tangga harus memberikan contoh teladan musaik kepada anak-anaknya, memberi rezeki cukup, semangat ibadah, semangat ma'isyah supaya istri berkah keluarganya. Yang kedua, orang tua wajib memberikan nama musaik, namamu baik, fahasimu asma'akum, perbaikilah, perindahlah nama kalian. Karena apa akan Nabi ketika akan perbaikilah, perindahlah nama kalian, karena kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya, bahkan sesuai nama ayahnya. Contoh, Arsyada Bima Samudra bin Bapak Aris Rudianto, saya malaikat. Dipanggilnya malaikat. Besok pun tidak dipanggil sesuai namanya dan nama ayahnya, maka orang tua wajib memberikan nama musaik. Walaupun nama musaik boleh ambil dari Al-Quran, tapi kalau mengutip dari ayat Quran, tanya dulu sama Pak Kiai. Ada nih, dunia ambil dari ayat Quran, ada anak namanya Malikal Mulki. Mungkin saya berdiam. Malikal Mulki siapa ini? Raja nih, Raja. Itu nama luar biasa berat, karena wajib harus disematkan kepada nama Tuhan. Gak boleh seorang hamba namanya Malikal Mulki, gak boleh, karena itu nalai awal banget Ibu. Makanya terkadang saya ada lihat tuh lamanya jogot, lamanya jogot sudah tinggi duluan, serasa kalau lamanya jogot berarti tunggunya lebih gede, melanangi bawa terus mana bunga kayak dari rekor sing bekonci. Berarti namanya begitu Bu, itu makna sombong banget itu. Lamanya jogot, bukan Nabi saja pemimpin umat manusia sealam dunia begitu, nggak sombong. Lama kok tulisan lamanya jogot, nama Malikal Mulki itu terlalu berat walaupun baik Bu. Maka kalau kita mengutip memberikan nama anak dari ayat suci Al-Quran, tanya dulu sama Pak Kiai, Kiai ini maknanya bagus apa enggak, sesuai dengan seorang hamba apa enggak, namanya maknanya saya akan bertanya. Jangan sampai kita memberikan nama asal-asalan pun juga nggak boleh. Dunia anaknya lahir di Rebo, dijenengi Boge, Reboage, anaknya jenenge Upon, lahir satu Upon.
Senin baru Selasa terus Senin. Ternyata Senin artinya puasa Senin. Ya boleh sih menyelesaikan waktu, tapi Islam tidak mensyariatkan seperti itu, Bu. Saya kalau hanya sekedar mensyariatkan dengan terkondisi waktu, lain pas lagi dan gede ngampar-ngampar, anaknya diberi nama papang guntur badan ini. Akhirnya betul getak-getak ngomong kayak berbeda. Bahaya juga, memberikan nama yang sesuai, yang kita tanya dulu sama para sesepuh, maknanya artinya apa, bagus apa itu. Dan Islam tidak mensyariatkan supaya memberi anak itu singkatan dari nama ayah dan nama ibunya. Contoh ya, bapaknya Dedi, anaknya Novi, anaknya Devi. Esma dan mantes deh. Kasian yang bapaknya Basuki, ibunya Komaria, anaknya Basuki. Basuki, tapi kalau umpama ini ibunya juga namanya baik, Komaria, Bulan, tapi kalau kok singkatan dari nama orang tuanya kan kasihan kalau kita sudah memakai kok kemana jadi paspor. Makanya Islam hanya menganjurkan boleh mengutip dari nama sahabat, boleh nama Nabi, boleh, tapi ya dari cara mendidiknya bagaimana. Kasihan namanya Yusuf, bocah kelakuannya nakal, wajiban tengik, bentol-bentol, tukang main kartu, namanya Yusuf. Ya kan emang melas. Jangan sampai apalah arti sebuah nama. Oh, nama itu penting dan luar biasa. Ada tuh di daerah Banyuwangi dulu, namanya Syaiton. Ya entah kelompoknya bagaimana, apa motif dari Alhamdulillahirrahmanirrahim Syaitonirrojim. Tapi kok motonya di Syaitonirrojim. Kasihan kalau besok anaknya gede, bila jadi ustaz, jadi kiai, kita sambut. Akhirnya kiram bapak di Syaitonirrojim. Namanya bubar, sama setan. Memberikan nama yang baik sama anak-anak kita. Kalau ini namanya bagus banget, berkah dari samudra luar biasa. Arsyaka 5 samudra Arsyaka. Kayak Arsyaka. Dan kalau pastinya Pak Rudi dan Ibu Irma, saya takut ngertiin salah makna. Intinya ini semudranya kok kalau Bima. Bima tokoh wayangan yang begitu luar biasa, baik sifatnya, kuat lahir batinnya, mudah-mudahan kuat iman takwanya. Dikasih samudra berkah, samudra mungkin Irma kepingin di Arsyaka ini besok ketika besar jadi pelaut. Mudah-mudahan punya ilmu yang luasnya bagaikan samudra, sabarnya bagaikan samudra, pengetahuannya luasnya bagaikan luasnya samudra. Amin Allahumma amin. Yang baik sama anak-anaknya. Ada yang bilang dan mumpul itu nama panggung atau nama apa itu? Itu nama panggung nama saya. Asli nama dari bapak memakai saya. Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Nama kakak saya Aludi Eka Yeti, yang kedua namanya Tunjung Dinarto, langsung saya Mumpuli Handaya Yeti, nomor 4 namanya Yeti Wansili Gandani, yang kelima namanya Anjung Wicaksono. Dia panjang-panjang banget, kayak kereta api. Yang pertama, Paludi Eka Yeti, maknanya Paludi adalah contoh, Eka itu anak pertama, Yeti itu yang sesungguhnya. Dari bahasa Yati artinya sak temune. Jadi Paludi Eka Yeti anak pertama yang buat menjadi contoh adik-adik. Saya Tunjung Dinarto, Tunjung itu artinya kembang, Dinarto be sing berbinar-binar. Jadi kembang negara sing bersinar-sinar. Jadi bocah ireng. Yang hero-hero jangan kecil hati ya Bu ya. Ih, wong hero itu banyak keunggulannya. Yang pertama tahan lama. Yang kedua anti gores. Gak lama lecet. Dan yang ketiga gak lama luntur. Karena seni yang baik, apa namanya itu yang baik. Kemudian saya namanya Mumpuni
handaya yakti, maksud bapak saya dari kelima anak. Memang kalau perempuan ada yaktinya semua, yang artinya yang sesungguhnya, yang sakemene, betul-betul supaya dia jadi orang yang bersungguh-sungguh. Mumpuni artinya bocah sing bisa. Boleh duit. Si ibu mana yang jilbabnya berem-berem. Mumpuni bocah sing bisa, ibunya nawai boleh duit. Amin baik. Mumpuni artinya anak yang bisa. Yang kedua, handaya yakti artinya kabar yang nyata. Jadi mumpuni handaya yakti, maksud orang tua saya adalah doa supaya saya mampu menyampaikan kabar yang hak, kabar yang nyata. Tenang gak dituang ceramah. Alhamdulillah, tapi jangan salah paham ibu. Gak semudah saya ceramah itu keluar dari Indosiar, jebolan juara siji, terus bisa jadi taekwondo. Oh, gak semudah itu guys. Mondok dulu, ngaji dulu, prihatin dulu, itu berkasa dulu, baru bisa sama di hadapan orang. Dan mumpuni sekarang masih gak pernah nonton rekasanya kapan. Anda melihat saya yang sekarang. Dari sejak kecil saya dididik oleh bapak saya. Jadi awal medus saya kalau patang puluh tenang abu. Suatu mengaku dong. Karena aku medus aku senang. Kalau hanya sekedar jebolan dari audisi juara 1, ya nggak mampu bu 1 hari 3 panggung. Saya dari sini pindah ke Cimanggu. Dari Cimanggu nanti malam jadwal ngaji di Purwokerto. Jadi 1 hari 3 hari saya 3 lokasi bu. Kemarin pagi saya di Pak Kuncai Banyumas. Soalnya kemarin di Kuta Bima Cimanggu. Di Kuta Bima tadi malam saya dari Haji Barang. Pulang tadi pagi berangkat lagi ke sini. Jangan benar-benar dikeprokin. Jadi kampanye lah. Saya bukan pamer ibu, tapi sekali. Ya Allah, tabahkanlah hamba-Mu ini. Tuhan emosi saya lagi puasa ya. Mungkin saya lagi puasa. Jadi ya saya nggak emosi, jangan hilang saya. Ada ceritanya kayak ikannya jadi cair. Jadi saya yang sana jangan ngitungin amplop. Semoga-moga yang artinya saya itu yang berkaya bu ya. Amin Allahumma. Saya bukan cerita pamer ibu bapak, tapi saya menceritakan kepada jenengan. Namanya bayi lahir kan gak mungkin langsung bisa lari. Ada prosesnya dulu bu. Ada belajar kemurep, belajar tengkurep, belajar onggong-onggong. Ibu tahu onggong-onggong deh. Itu kalau mau berangkat itu kan belajar onggong-onggong dulu biar tangannya kuat dan punya kepala. Onggong-onggong, onggong-onggong di tempat saya. Onggong-onggong. Di sini juga onggong-onggong. Onggong-onggong. Kalau udah bisa onggong-onggong dia belajar merangkak. Terus belajar merangkak ada belajar tuk-tukan. Tuk-tukan berlengketan. Terus kita ada titah-titah. Terus kita melakukan biasanya bisa kepaduk ke sungguh gimana deh? Terus deh. Saya pun lagi belajar sama anjingnya masyarakat. Terkadang maaf saya banyak orang punya pemahaman saya lulus dari Indosiar, keluar dari Indosiar terus bisa sama sedemikian rupa. Gak semudah itu Bapak Ibu. Kalau ngaji hanya sekedar mondok di Indosiar, internet sekarang lebih pintar bu. Masa ngaji cuma modalnya lewat internet? Kalau besok di akhirat ya Google mau tanggung jawab. Sih sama begini saya konsep dulu, saya ngaji dulu, prihatin dulu di rumah. Bagaimana latihannya dari umur 8 tahun saya latihan sama. Dari habis isya sampai subuh, dari isya sampai subuh tiap hari. Ngantuk sebenarnya saya gak boleh sama bapak saya. Supaya apa ngaji kok dari isya sampai subuh? Kuat meleknya saya praktekin sekarang. Saya jarang banget tidur. Hari tidur di perjalanan bu, hari 10 menit,
itu juga dinamakan bukan tidur sempurna, tapi menurut saya luar biasa nikmat. 10 menit tidur terus datang di sini langsung fresh lagi 10 menit itu udah luar biasa. Makanya tadi jujur saja Pak Banser ini nggak protokoler ini, kan perjanjiannya jemputannya di terminal Karangpucung. Terus saya mampir ke Alfamart yang sebelum Karangpucung, yang sebelah kanan jalan dari arah wetan, yang sebelah pom bensin itu. Kenapa saya mampir Alfamart pada saya lagi puasa? Supir saya perlu minum. Walaupun saya puasa, tapi kan supir perlu otak cerdas. Kalau mumpuni lo bawa nyawa, menuju perlu kopi. Iya, perlu rokok dan lain sebagainya. Maka saya mampir ke Alfamart. Warsa baru mau bisa menggok ke Alfamart, dijemput di Alfamart. Belum pula pakai kaos kaki saya. Akhirnya, wih, langsung selesai. Kamu kayak ya nggak apa-apa sih, saking semangatnya Pak Banser. Baru lihat mobil saya dari terminal, kebubur banget, langsung dijemput ke Alfamart. Nah itu maksud saya kenapa saya di perjalanan tidur 10 menit udah sempurna, karena dari sini pindah lagi ke Cimanggu, dari Cimanggu nanti malam di Purwokerto. Ini saya perlu waktu. Kenapa saya masih sehat? Alhamdulillah, karena dari sejak kecil udah biasa begitu Bu. Udah biasa puasa dari kecil pula. Udah jadi aman wedus setiap hari. Wedus itu di mana rewel-rewel Bu? Namanya wedus. Baru ada tanaman hijau tapi itu boleh tanggane. Terus wedus saja tetap di Pangandaran. Saya di rumah pura. Saya dari kecil juga jadi bakul es keliling-keliling. Saya jadi bakul es. Kemarin saya ngaji di Desa Pabrasan, Kecamatan Sampang. Baru saya udah dewasa. Ada orang ngasih duit 1.200 kan Bu. 1.200 perak. Saya bingung nih duit apa nih namanya duit 1.200. Rasanya bukan tukang parkir. Parkir aja sekarang 2.000 masih kurang 200 gimana? Ini duit apa Pak? Ternyata dia bilang, dulu pas saya lagi kerjok nang sawah, jangan adol es aku utang. Saya malang sabun, ya Allah, ini orang masih kemutan. Punya utang sama saya 1.200, tapi saya itu tidak bisa utang. Baru udah dewasa, saya dikasih duit 1.200, ternyata itu orang masih kemutan. Minta sama saya, ini satu teguran dari Allah. Mumpuni ketelingan, kakek sini kewali perkasa, karena dia mau makan duit, bangun medus ke Pakulas. Ketika ditegur saya, nyarutang 1.200 bareng saya udah dewasa. Dia satu teguran bagi saya, supaya saya jadi mubaligh yang tanggung jawab, yang harus ada asal tetap tawadu walaupun dan dibilang sama MC juara 1 berulang kali itu terlalu memuji saya, membawa nama baik cuaca dan sebagainya. Saya tetap bakul es, saya tetap bangun medus. Kenapa? Saya diingatkan dengan ada orang yang utang 1.200 supaya saya jadi mubaligh yang tetap ada asal, yang tetap tawadu, yang tetap rendah hati. Saya menyampaikan begini, maaf Bu, namanya putra putri panjenengan pun ketika ingin besok kelak jadi orang yang sukses, mampu membawa nama baik orang tua, ajarkanlah yatim, ajarkanlah hidup yang sederhana. Walaupun jenengan mau sugih, walaupun jenengan orang yang kaya raya, tetap ajarkan anak asor, tawadu rendah hati, supaya pun besok kelak besar jadi orang sukses, tetap orang yang membumi, orang yang rendah hati, orang yang mampu mendem-dem karo bani nama rumah. Udah direlang sakulah. Soalnya terkadang banyak orang lihatnya cuma mumpuni 2 kali Indosiar, tak semudah itu Bapak Ibu. Indosiar itu kata dari saya batu loncat, lantaran sebagai wasilah saya dikenal oleh masyarakat. Betul, dari rumah saya belajar latihan yakin. Saya harus mondok Bu. Nah sekedar saya sama modal dari internet, dulu cuma dengar ngutip dari mana nggak bisa, harus mondok dulu. Saya sampai 26 tahun tua kaplak begini saya juga masih mondok. Saya mau tanya nih Bu, Assalamualaikum. Jenengan kalau pernah marahin
anak, yang saya bilang, maka salah satu cara untuk memisah orang tua yang suka tukaran marahan nasihat sama anak, salah satunya dipisah rada jauh. Kalau udah dewasa disuruh merantau, cari ilmu, cari rezeki, masih anak mau dititipin ke madrasah, dititipin ke pesantren. Bu, anaknya Pak Rudi yang nomor pertama sudah mau berdiri yang Rudi kesudian. Saya yakin nih kalau di kalangan ujung orang tua pasti paham. Kadang orang itu maaf agamanya kurang mencukupi, maka anaknya dititipkan ke pesantren. Itu salah satu cara untuk mendidik anak kita supaya dewasa. Bocah di pesantren pasti anak sadar. Sadarnya gimana? Akan berpikir dewasa. Ya Allah, ternyata begini ya. Rasanya jadi santri kayak iwak gurame. Tiap hari dimakani cacaran kangkung. Jadi pondok pun dulu nggak perasan saya. Kenapa nggak perasan ya? Dari kangkung dicacak, dirombokin, kalau diundahin bungkul. Kan persis kayak iwak gurame. Begini namanya Allah. Rasanya lagi santri kayak iwak gurame. Pancen bener ya Allah. Iwak sing paling enak senalan punya, masakan paling enak senalan punya. Masakan yang mamane. Tapi dari ngapura sering bantah ke rumah, sering ngomong elek maring bapak. Utawa pura-pura manut karo wong tuaku dari ngapura. Ya Allah, muga-muga bapak memakai tulati paring saya panjang umur. Dan esok aku balikan pondok bisa nyiciki kampung yang mamakai. Anak pasti di pondok itu berpikir dewasa, bukan diri. Akhirnya apa? Wong di rumah pun pasti ikut mikir, ya Allah, kayak akhirnya anak pondok bisa beli apa orang ya? Lagi nang uang angkat sekolah cabat berarti sanding-sanding nak. Anak pondok pun baik cabat dewek. Itu cara pondok tangan apa? Sehat apa ora? Mudah-mudahan aku tuh ilmu si manfaat barokah. Si manut karo Pak Kiai, si maksud kuring luar ilmu. Barang anaknya balik dari pondok isnek orang nama Budi. Terus kumah. Ya budak. Yang anaknya di pondok pasti paham pisan. Maaf, walaupun anak di pondok sampai korengan Budi itu nggak apa-apa bu. Untuk penyakit parah hiki, cuma korengan Budi. Makanya namanya santri pasti habis bekas murah sama bolu. Tapi walaupun santri korengan Budi kan, justru namanya santri merasa pahitnya. Bagaimana berkesannya cari ilmu sampai korengan sama Budi kan, justru yang lagi komurnya kayak gatel lalu. Ibu gak tahu bahasa munyer-munyer gitu, luar biasa paham betul ini. Ini gatel nanti komurnya pisan. Justru itu ilmu dari Pak Kim manfaat banget buat santri-santri dan anak-anak kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi jangan salah ya bu. Ini maaf, kita harus menghilangkan vonis dari masyarakat begini. Maaf, ada anak nakal, dibuatnya ke pesantren. Giliran anak pintar di sekolah yang siji, orang tua bilang, bahasa Sunda kalau manggil anak perempuan apa? Neng, kalau kamu di sekolah ranking 1, maka akan tak masukin ke sekolah favorit. Kata-kata begitu. Tapi giliran anak bocah nakal, bocah bodoh, bocah bocah nakal pisang, kamu pernah pesantren gue. Begitu di masyarakat. Emang pesantren itu buangan bocah nakal double. Saya sebagai penghuni pesantren sih nggak terima tuh. Pesantren sini buangan kok. Kita masyarakat orang tua punya prinsip begini, harus cita-citanya. Neng, kalau kamu di sekolah di siji, maka saya masukkan kamu ke pesantren. Gitu. Jadi anaknya ilmu umumnya pintar, agamanya kuat. Jangan pesantren cuma buat buangan anak nakal. Kejadian nih, ada anak 15 tahun, maaf, hamil di luar nikah. Hasil saya SMP. Dan anak itu lahir, bayinya lahir, orang tuanya menghendaki anak ini walaupun udah jadi seorang ibu, tetap kepingin lanjutin sekolah. Didaftarin di sekolah negeri nggak keterima, apalagi yang favorit manis beranak. Akhirnya apa? Jalan akhir dimasukin ke pesantren. Ternyata di pesantren ragulan ngaji, ragulan sholat.
kancane murojaah derek ora gelem, kancane apalan derek ora gelem. Malah itu saking pesantren nakal luar biasa. Akhirnya masyarakat pada mengfonis, bocah santri kok kayak gue ya, bocah pondok seperti itu ya. Kiai ini kepriwe sih boleh didik, kiai ini yang sih disalahin. Pesantren itu wadah suci, pesantren itu adalah wadah ta'alumnya para santri. Niatnya baik, tapi tercoreng dengan nama-nama masyarakat yang salah paham. Akhirnya kita kembali lagi, anak itu tergantung orang tuanya. Kalau dari rumah aja dikasih rezeki yang bersih, anak dititipkan di pondok pesantren pun mesti bersih malu-malu. Tapi jangan salahkan Pak Kiai. Terkadang ada anak dari pesantren masih nakal, yang disalahin Pak Kiainya. Pada namanya guru, namanya Kiai, sekedar mendidik. Dikembalikan lagi sifat awal adalah bagaimana orang tuanya dalam nangoni putra-putri pada rezeki yang bersih. Maka kita sebagai orang tua ketika dititipin anak ke pesantren, jangan sekedar anak cuma mondok di pesantren, ngaji sekedar ngaji, ada pasangan dong dari orang tua. Ini saya sampai ini penting. Terkadang banyak yang cuma ngaji sebentar, disebutnya kepingin saya santri Pak Kiai A, padahal ngaji cuma sebentar, ada akhlak buruknya, akhirnya kiainya yang dibawa-bawa. Saya nggak terima itu. Ngaji itu harus ada pasrah. Ketika orang punya pasrah, berarti kiainya tanggung jawab. Ini santri saya, kalau boleh tahu ini pasrah. Ini saya sampai ini, nah YouTube berakhir ini. Kemarin saya baru di DM sama salah seorang Muhammad, cuma ngaji, bukan ngaji lah, cuma soal sebentar, foto cepat sama Kiai A. Langsung di mana-mana dia bilang, saya santrinya si A. Ternyata suatu ketika itu orang akhlaknya buruk, akhirnya kiainya yang kebawa-bawa namanya. Di santrinya Kiai A, aku seperti itu akhlaknya, padahal Pak Kiai ada salah apa. Sudah terima tuh. Makanya namanya bisa disebut santri kalau orang banyak pasrah sama Pak Kiai. Ada pasrahan, bilang sama Pak Kiai, Kiai, ini maaf ndoge kula. Namanya ndok tapi belum netes ya. Saya akan punya niat baik, anak saya ditekaskan di sini. Saya punya rencana, anak saya, tujuan saya, anak saya ngaji di pesantren, bukan sekedar pintar. Saya nggak mau kalau anak saya cuma pintar. Kalau anak saya cuma pintar, Google sekarang lebih pintar. Tapi kepingin anak saya, tolong ajarkan adab dulu Kiai. Adab menghormati orang tua, adab menghormati orang yang salis, adab bagaimana menghormati Kiai. Ketika adabnya sudah ada, ilmu pun pasti atur Kiai. Jadi tolong ajarkan anak saya adab, pesani anak saya, bagaimana menyayangi anak saya dengan cara ketika anak saya nakal boleh disentik, ceter, boleh ditabuk, boleh ceter, saya ikhlas Kiai. Tapi maaf, kalau ada anak saya nakal memang perlu disuntik kupingnya apa, saya ikhlas. Cuma kan terkadang orang tuh zaman sekarang salah paham. Terkadang anak diceter kupingnya dikiranya Pak Guru, Bu Gurunya yang kurang sayang, bukan salah terima. Maka ini Bapak Ibu, memang yang namanya mengajarkan anak gak harus pakai kekerasan, cuma cukup ngomong. Terkadang anak itu gak diceter, gak dihukum tanggane pondok, itu malah terkadang anak itu berjujur, sama. Maka pentingnya terkadang ada orang tua keras sama anak boleh, tapi yang terpenting adalah tegas. Syukur panjenengan yang ngendikan gak perlu disentik kupingnya, tapi diomongin mau silahkan. Saya pas ngomong Kiai, tapi tolong anak saya ajarkan adab yang baik, ajarkan akhlak yang baik. Maka insya Allah adabnya sudah ada, ilmu nekatut. Ini sekalian Kiai ada gula kopi teh. Itu namanya pasangan. Ketika Bapak sudah dipasrahin anak panjenengan, berarti tanggung jawab beliau. Oh ya, ini santri saya didik dia sebagai murid saya. Mudah-mudahan Pak, Bu, panjenengan sudah pasrah anak panjenengan sebagai santri kami. Mudah-mudahan kami bisa diberikan iman yang kuat, ihsannya yang ditambah oleh Allah, supaya mampu mendidik anak panjenengan dengan syariat yang baik. Ibu-ibu lagi bilang lagi, lah zaman sini pondok pirang-pirang tapi Kiai ini gue yang didik kurang benar, bukti nakalnya kayak Sina Bandung ini tuh dan sebagainya. Itu hanya Ustaz abal-abal. Kiai yang betul-betul dia gak seperti itu, kan nonton hanya segelintir Bapak Ibu, kata-kata bukan Ustaz. Sebenarnya saya gak boleh nyampaikan ini karena ini sangat-sangat sensitif, tapi jangan samakan Ustaz abal-abal dengan Kiai yang betul-betul Kiai. Nanti nih Bapak Ibu ya, karena saya hasil produk pesantren ini dan sama begini saya
sampai punya speaker, akhirnya nggak mau menerima masukan dari orang lain, akhirnya malah menyampaikan yang bukan hak, malah menyampaikan yang batil, itu kan lebih repot. Maka saya pun tetap ngaji. Maka anak-anak kita kalau di rumah sudah diberikan rezeki yang cukup, titipkan ke pondok pesantren. Ini Bapak Rudi sebagai contoh yang baik. Walaupun dulu memang di Jakarta, beliau punya pasangan sama istrinya. Mak, ayam bener, ayam mami, cintaku, bidadariku, kekasihku. Tolong mak, saling pengertian ya mak. Saya tiap hari kerja nyambut gali, tapi saya memang agamanya kurang. Dan saya juga bukan gak percaya sama kamu mak. Tapi tolong anak kita titipkan di pesantren. Bisa samoni rezeki bersih iki, bisa samoni ada si apik iki kamu mak. Kali titipkan pesantren mak. Alhamdulillah anaknya ngaji ya udah mudim. Alhamdulillah. Kita juga punya prinsip yang sama. Entah cita-cita anak jadi dokter, jadi pilot, jadi TNI, jadi polisi. Yang penting tahu agama dulu. Kalau anak paham agama, kelak besar jadi apapun dia tetap orang-orang yang iman takwa kepada Gusti Allah. Sudah diberikan anak yang baik, rezeki yang bersih, maka yang ketiga, ajarkan anak kita baik agama, ajarkan anak kita baik Al-Quran. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah. Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan nggak dibaca? Dibaca apa disimpan? Dibaca. Alhamdulillah. Satu juz kuat ibu? Nggak kuat, makanya punya grup WhatsApp, jangan grup sambung. Senang gitu cukup sama hiji. Ini legingan. Ya boleh senang, silakan, namanya kesehatan. Lagi musimnya senang, di mana-mana ibu senang. Tapi pakai bajunya yang dijaga ibu. Ada sampai ngerti-ngerti awak pakai perupuk. Udah legging, joget geol. Tuh pakai seragam bersenyum-senyum. Pakai lelek gitu. Senang boleh, silakan, memang lagi zamannya musim. Nah, goes sih monggo goes, tapi perhatikan bajunya supaya nggak memancing fitnah dan lain sebagainya. Maka udah senang boleh, udah hiburan, jangan lupa baca Qurannya. Satu juz nggak kuat. Ini ada grup WhatsApp macam-macam. Kita manfaatkan teknologi buat ibadah. Grup semaan Quran ada JP3M, perkumpulan ibu-ibu nyai di Cilacap, di Jawa Tengah, di Indonesia. Tapi ada muslimat fatayat, mari kita manfaatkan grup WhatsApp semaan Quran fatayat muslimat Panang Paren. Selidak ibu-ibu dibagi. Juz pertama Sartini kalau Sartina. Juz duanya kebagian ini kalau si Nunuk. Ini kalau Nunuk. Akhirnya kalau selidak, berarti satu hari bisa kotang 30 juz. Alhamdulillah. Masih terlalu berat karena ibu rumah tangga sibuk, ya rakyatkanlah habis minggu seruku. Seruku satu main. Sama ya? Sama-sama ya. Saing. Berduhur semain. Bernasal sengain. Bermaghrib sengain. Berarti bersubuh nanti bermain-main. Alhamdulillah. Mukjizatnya Quran satu huruf dibaca menjadikan pahala. Di sini ada ibu-ibu yang maaf belum lancar baca Quran, ada? Kecil hati isin iku isora maca Quran ora gelem ngaji. Siapa kecil yang tetap mau belajar ngaji walaupun maaf baca Qurannya belum lancar, tetap dapat pahala. Yang masih belajaran, masih grotal gratul, pahalanya 2, grotal hiji, gratul hiji, grotal gratul 2. Lumayan ke. Apalagi khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Satu kapitnya panjenengan manusia yang mau baca Al-Quran dan mau mengamalkan, insya Allah. Udah lancar baca Qurannya, ngajar sama Pak Kiai dimaknai artinya, dan ditambah kitabnya bukan salah paham memaknai Al-Quran. Soalnya terkadang kita ada udah baca Quran udah
tapi nggak tahu maknanya ya nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi lebih afdal lagi baca Quran tahu maknanya, pasti bahasanya benar-benar tersinggung. Baca Quran tahu artinya pasti benar-benar tersinggung tuh. Tersinggungnya gimana coba nih? Lagi bahasa ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Tahu maknanya di hayati ya Allah. Apa ditukaran pasya kalau misarkina? Aku ke orang mengamalkan Al-Quran ya, tersinggung akhirnya. Udah baca Al-Quran, tiap hari dibaca, dari ngerti rukun kewajiban, tapi kok tetap anak tetangga gak belum takut, gak rukun, gak akur, sering pasya, ngomongnya jelek, buka aib tetangga. Itu namanya ngecek sama Al-Quran tuh. Ngomongnya kalau Al-Quran kan Allah negur, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi haditsin ghairihi innahum idzan mithluhum. Al-Quran itu kekuatan untuk manusia. Tapi kalau Anda mendengar, melihat ada orang menghina Al-Quran, jangan sampai kita duduk bersama mereka. Kalau kita sampai duduk bersama orang-orang yang menghina Al-Quran, maka kita golongan yang sama dengan orang yang menghina Al-Quran. Alhamdulillah ini. Siapa orang yang menghina Al-Quran? Contoh, dari Islam, dari sholat, dari baca Quran, tahu itu ada ayat wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang, tapi Allah mengharamkan riba. Dari Islam, ngerti riba adalah dosa besar, tapi dari Islam kaji sudah direntenir, nolas duit, mana duit, itu ngecek karena ayatnya Allah menghina Al-Quran. Di sini ada orang Islam tapi tidak direntenir? Enggak? Ada? Ada. Insya Allah, moga-moga orang sini cari rezekinya bersih lagi, rezeki yang halal tabiban. Jangan sampai kita dalam cari rezeki ketetepan barang haram, Pak. Jadi petani, kan kelihatannya jujur petani tidak boleh. Tapi bawa cangkul, lagi nampingi galengan, pas nangi patok, patoknya dijejak. Di sini ada orang begitu Pak Lurah? Ada. Di sini patok. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai ya Bu ya, ada jalan desa di tengah sawah. Di jalan desa benar-benar ditampingi, diraculi terus sampai itu jalan jadi tipis, kecil-kecil teman. Akhirnya sawah sebelah ngabani, jalan desa nyuti. Oh babi setira, arek nambah hidungnya setira orang malah milalati. Rezeki malah justru bawa azab yang luar biasa, sampai seanak keturunan yang mana keturunan kabeh. Dari si bermaksud maka kita sebagai orang Islam udah belajar Islam yang betul-betul. Mari kita belajar Islam yang kafah, betul-betul kafah, supaya kita diberikan urut rahmat dan barokah, supaya hidup kita selalu dituntun dengan hidayah Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka orang tua ketika ingin mengajari anaknya Al-Quran, orang tua juga harus pintar baca Al-Quran. Gimana orang tua harapkan anaknya? Neng sana berangkat ke masjid, ibunya nonton Aldi Bareng, nonton SPTV, Samudra Cinta. Dewi Rindu, iya berpisah. Dewi Rindu siapa? Pemainnya, kalau tokohnya, lakonnya. Kalau sebenarnya nggak tahu itu ada namanya Dewi Rindu. Ibu berpisah. Oh, SCTV yang Samudra Cinta, pemerannya Dewi Rindu. Masih baru tahu dari sampean itu. Ini gimana sih anak mau pintar ngaji, mau baca Al-Quran, orang ibunya aja nggak mau kasih contoh yang baik. Ibu-ibu kalau ke situ contoh begini, Neng, pakai baju, belekan buri, dempet silik buri, belekan marut, dempet silik marut. Pakai buri, motor bertata.
itu orang tua tegas. Tapi ibu bisa ngomong begitu kalau ibu juga ngasih contoh yang baik. Mau keluar rumah di pelontosan. Akhirnya si anak bilang, alah, apalah itu, alah, ibu juga bumerang itu. Kalau tegas itu adalah orang tua yang bisa kasih contoh yang baik. Ketika anak mau diajarkan Al-Quran, diajarkan bab agama, minimal orang tuanya paham, sholat lima waktunya nggak ketinggalan. Anak itu niru orang tuanya. Maka alhamdulillah, kenapa ini Bapak Rudi tiap hari di Jakarta sudah bagus sekali kalau bisa ini gratis banget bagi pelaksanaan masang AC. Dalam rangka mencari rezeki yang bersih, karena beliau katakan saya memang kurang beragama, tahunya cuma sholat. Tapi anak saya titipkan ke pesantren, mudah-mudahan anak-anak saya menjadi anak yang kurang ta'ayun dan menjadi penolong orang tua dunia akhirat ya rumah. Amin. Rumah. Mama pada kerjaan sabar ya bu. Yang sabar. Indonesia Pangawaran. Jadi di Pangawaran jangan mundur. Berarti sampai mungkin saya mau dibodohin. Saudara Nabi Muhammad. Kalau itu saya lupa. Saya kemarin saya bilang sampai jam 10 jam. 12 jam. Waktu saat tidur ya bu. Ya Allah si bu ada yang ngasih tahu jam 12:30 ya bu. Jujur aja saya dari sini kemarin dari kota Bima, sekarang ke kota Bima lagi. Sudah beda RT itu, beda RT. Tapi jalanan aduh butuh pisan. Kalau sekarang aja perjalanan dari Cimanggu kota Cilumung sampai ke atas. Sampai paham banget dari sini ada Cilumung aja saya paham. Yang orang ojek nggak paham saya. Tidak ada lewat sini. Memang kalau lewat sini ya kalau saya nanti di Karangpucung kan saya di area Karangpucung di Payung terus ke sana sudah juga. Tapi Karangpucung sini baru pertama saya pernah. Betul ya? Di desa Pangawaran ini baru pertama ya? Saya tanya ini bahasanya Sunda kejelas ini orang Sunda mumpuni tapi Jawa juga paham. Alhamdulillah berarti ada di sini pada gue rukun KB inilah keluarga besar masyarakat Pangawaran. Terima kasih Pak Kubu. Pak Kubu. Itu biasa nih kalau ngambil orang Sunda nyebut itu Kubu. Aku pada desa itu nyebutnya Kubu dari kebablasan karena ngaji di Sunda jadi mudah padahal Pak Kubu. Kata Bapak Desa terima kasih. Ini suatu keberkahan bagi kami dan keluarga besar Bapak Rudi Ibu Irma Rudi. Benar ya? Pak Aris juga Pak Rudi kan? Lengkap jadi nyebutnya. Karena pengajian musim pandemi ini agak susah izinnya ya Bu. Soalnya izinnya itu harus yang mau pakai prokes, protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, lalu pakai hand sanitizer, dan katanya kalau pengajian jaga jarak sekitar meter. Melarang pengajian, dan melarang sholat berjamaah, dan dilarang adalah berkerumun. Hari ini kita gak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Iya kan berjejer-jejer kan? Saya gak bohong, ini menyampaikan hak ini gak berkerumun, cuma berjejer. Nah alhamdulillah hari ini Pak Aris bilang, kenapa banyak banget dari rumah. Tuh sampai kepanasan aja ikhlas, terus kepanasan, lagi nilai bahkan, nantung, tak kebogel semedi. Ikhlas karena mendoakan panjenengan semua Bapak Aris Ibu Irma. Mudah-mudahan yang kepanasan pun di sini ditetapkan iman Islamnya, ditambahkan barokahnya. Amin Allahumma. Bapak Aris Ibu Irma diberikan sehat dan yusra, diberikan manfaat barokah, diberikan kesulitan solihah, diberikan ahli ibadah, diberikan ahli jannah. Terus ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditetapkan ihsannya, diberikan dari wabah
musibah dari masyarakat yang ahli ibadah. Kita saya husnul khatimah. Allahumma khusus adik saya bersaka karena sudah kita jadi anak yang soleh, anak yang bertakwa, anak yang ahli Quran, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang dulu, jangan bumi gula. Karena doa tadi dimamil langsung oleh Bapak Kiai. Saya belum mampu memberi doa Pak SD, karena setelah yang saya adalah masih santri dan yang kedua saya kelas istri, saya justru diberi pesan oleh Kiai saya supaya derek mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin oleh Kiai-Kiai kita, masyayikh kita di desa Karnangare Manika Sumonggo. Dari saya terima kasih Bapak Kepala Desa atas nama pemerintah desa Karnangare yang sudah memberikan izin kepada kami. Yang kedua terima kasih Bapak Aris Ibu Irma, masalah jalan saya silaturahmi dengan warga masyarakat Karnangare semua, dan mudah-mudahan panjang nanti setelah doa ngobrol mencari jodoh tidak ada hal satu apa disampaikan lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Saya kekurangan silakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.